Halo mahasiswa akuntansi, kali ini saya ingin memberikan suatu video pembelajaran atau yang biasa disebut responsif video yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi tentang materi penetapan biaya standar dan analisis varian dalam mata kuliah akuntansi biaya lanjutan. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan biaya standar? Nah, saya jelasin ya. Yang saya pahami bahwa biaya standar adalah biaya yang direncanakan dalam suatu periode untuk dikeluarkan dengan tujuan untuk mengendalikan biaya atau untuk pengendalian biaya. Nah, apa juga kegunaannya? Kegunaan dari biaya standar itu sendiri yaitu penetapan anggaran, pengendalian biaya, dapat mempercepat penyusunan laporan biaya, penetapan tawaran biaya, dan membebankan biaya kepersediaan. Jadi, yang dimaksud dengan biaya standar itu biaya-biaya yang direncanakan akan dikeluarkan pada satu periode ke depan dengan tujuan untuk pengendalian biaya. Nah, biaya standar ini memang dilakukan biasanya di awal-awal periode untuk memberikan suatu estimasi yang biaya yang akan dikeluarkan pada saat tahun atau periode berjalan. Nah, tujuan yang tadi disebut pengendalian biaya dicontohkan kayak gini. Misalnya, dalam satu tahun periode atau satu periode itu kita akan memproduksi sebesar dalam standarnya itu 8.000 unit atau dalam total jumlahnya itu biaya yang akan dikeluarkannya itu misalnya 2 juta misalnya dari 8.000 unit dengan total biaya yang akan dikeluarkan 2 juta. Nah, yang dimaksud pengendalian tadi dalam satu periode tersebut eh, bagaimana caranya itu tidak melebihi standar yang sudah ditentukan di awal periode. Karena kalau seandainya itu melebihi akan 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 ada kemungkinan itu bakalan merugikan si entitas tersebut. Makanya tujuan dari adanya biaya standar ini untuk mengendalikan biaya. Gimana caranya? Ketika standar ini sudah ditetapkan atau rencana ini ditetapkan, kita harus melaksanakan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Penetapan standar itu dibagi menjadi tiga dalam materi ini, atau emang umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu penetapan biaya bahan baku, penetapan biaya tenaga kerja, dan penetapan biaya overhead pabrik. Nah, penetapan biaya bahan baku contohnya seperti tadi yang saya sudah sebutkan. Contoh lainnya misalnya dalam satu bulan perusahaan itu mentargetkan atau merencanakan memberikan standar untuk membeli atau memproduksi barang sebesar 200 kilogram dengan total rupiah atau total yang akan dikeluarkan itu sebesar 200.000 rupiah gitu. Nah, artinya dalam satu produksi tersebut atau dalam satu bulan tersebut produksi kegiatan perusahaannya itu tidak boleh melebihi dari 200 kilogram tadi karena ada kemungkinan akan merugi perusahaan. Tapi seandainya ada juga kemungkinan akan menguntungkan perusahaan jika dari produksi tersebut dari pihak konsumen itu memberikan feedback yang baik, otomatis bakalan nambah terus produksinya. Nah, otomatis itu kan lebih menguntungkan dengan biaya yang dikeluarkan segini dengan produksi yang diproduksi sekian banyak ada feedback lebih. Nah, otomatis kan itu akan menguntungkan si entitas atau perusahaan tersebut. Nah, berbeda ketika feedbacknya ini rendah gitu atau mungkin tingkat produksinya banyak tapi feedback penjualnya itu masih rendah. Nah, itu akan merugikan perusahaan. Makanya diusahakan dengan adanya standar ini jangan sampai lebih dari standar tersebut gitu karena ada kemungkinan merugikan perusahaan. Tapi balik lagi ketika standarnya ini atau aktualnya itu melebihi dari standarnya dengan feedback yang baik, nah itu bisa menguntungkan perusahaan. Begitupun penetapan standar biaya tenaga kerja, misalnya dalam satu hari, jangan dalam satu periode ya, seminimal-minimalnya dalam satu hari karyawan atau tenaga kerja itu harus memproduksi berapa jam gitu kan, harus bekerja dalam berapa jam, terus dengan tarif berapa rupiah gitu. Artinya jangan sampai si tenaga kerja ini biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja itu misalnya 1.000 rupiah dengan total jam kerja itu 8 jam. Nah, tarifnya itu 1.000 rupiah per jam misalnya. Nah, jangan sampai si tenaga kerja ini dia bekerja kurang dari 8 jam karena standarnya sudah ditentukan 8 jam untuk melakukan kegiatan produksi. Gitu. Begitupun tarifnya 1.000, jangan sampai lebih dari itu, jangan sampai kurang dari itu gitu karena ya itu bakalan merugikan antara perusahaan ataupun tenaga kerjanya. Kalau dalam bidang perusahaan misalnya yang seharusnya dia ngeluarin uang 1.000 rupiah dengan 1.000 rupiah itu per jam,
dengan total jam 8 dengan total jam kerja itu 8 jam, otomatis kan perusahaan akan membayar 8.000 per hari misalnya. Tapi ini tenaga kerja ini dia bekerja 5.000 dia bekerja 5 jam dengan bayaran berarti 5.000 kan. Nah, tapi produksinya itu nggak akan tercapai. Nah, itu akan merugikan perusahaan juga. Nah, kalau seandainya dia lembur atau mungkin dia bekerja lebih cepat atau mungkin ada kendala-kendala lain misalnya mesinnya rusak atau apa ada kendala lain sebagainya lah. Nah, itu bakalan bukan salah dari kegiatan si tenaga kerjanya tapi ada kesalahan dari kegiatan lainnya. Nah, itu berefek juga akan merugikan atau menguntungkan perusahaan. Nah, intinya dengan biaya standar ini juga tadi ditujukannya untuk pengendalian biaya. Nah, tujuannya berarti untuk sama-sama enak, maksudnya biaya yang dikeluarkannya tidak cukup besar, nanti feedbacknya pun akan lebih baik gitu. Nah, selain itu ada biaya overhead pabrik. Nah, saya contohkan misalnya dalam satuan listrik kali ya. Nah, listrik yang harus dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk listrik ini dalam satu periode harus di bawah 200.000, otomatis kan standarnya itu 200.000 ya. Nah, itu disebut sebagai standarnya. Jadi dalam satu periode, bukan dalam satu periode, dalam satu bulan itu listrik gak boleh keluar uang lebih dari 200.000 gitu. Nah, otomatis standarnya itu 200.000. Nah, dalam satu bulan dalam produksinya atau dalam kegiatan usahanya ini listrik yang harus dibayar itu memang nggak boleh 200.000 karena ada kemungkinan mengurangi laba atau tingkat keuntungan. Nah, itu akan merugikan juga, makanya itu harus ada dikendalikan biar biaya-biaya yang dikeluarkan ini bisa terkendali dan bisa sesuai dengan standarnya atau bahkan di bawah standarnya biar laba ataupun keuntungan tersebut lebih besar. Tadi kan saya bahas juga bahwa di materi kali ini saya akan membahas tentang penetapan biaya standar dan varians, analisis varian. Nah, sebelum masuk ke varian, penetapan standar ini juga biasanya yang tadi saya sebutkan bahwa ditentukan dalam satu periode. Nah, apa sih yang menjadi acuan? Standar ini ditetapkan. Nah, standar ini ditetapkan juga acuannya dari pengeluaran dari periode-periode sebelumnya. Misalnya, dalam satu tahun listrik yang harus dibayar ini 500.000. Nah, ini yang akan ada kemungkinan ini yang menjadi standar untuk tahun selanjutnya atau dalam periode selanjutnya. Ada kemungkinan juga, misalnya listrik yang tadi saya bilang penetapan standarnya itu 500.000 dengan melihat tahun sebelumnya. Tapi ada kemungkinan juga standarnya itu bisa lebih tinggi, misalnya 600.000 dikarenakan faktor-faktor lain, misalnya produksinya akan meningkat dengan dengan rencana promosi yang akan ditetapkan di periode tersebut seperti ini. Produksinya akan segini. Nah, otomatis kan biaya listriknya pun akan menambah karena produksinya pun akan menambah. Nah, itu. Jadi selain dari periode sebelumnya penetapan standar itu bisa juga dengan faktor-faktor lain tergantung dari kegiatan perusahaan atau target dari perusahaan tersebut, rencana perusahaan untuk kedepannya atau prospek kedepannya itu seperti apa gitu. Itu untuk penetapan standar, baik itu biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita bahas tentang varians. Nah, yang dimaksud dengan varians itu selisih antara biaya aktual dengan biaya yang ditetapkan sebelum kegiatan operasi perusahaan dilakukan. Nah, dalam varians ini dibahas seperti dimaksudkan antara realita dan ekspektasinya. Jadi yang tadi kita standarkan itu bisa disebut sebagai biaya yang direncanakan, biaya yang diekspektasikan, biaya ya standar juga, tapi aktual ini biaya yang nyatanya akan terjadi. Bukan nyatanya akan terjadi, memang sudah terjadi gitu. Nah, jadi contohnya kayak tadi, misalnya biaya bahan baku yang harus dikeluarkan itu 800 kilo dengan yang harus diproduksi dan dibeli itu 800 kilo dengan total rupiah 800.000 misalnya. Nah, artinya ketika produksi itu mulai dilakukan dalam periode tersebut, bisa nggak sih di bawah 800.000 gitu. Nah, aktualnya ya seperti ini, misalnya tadi kita standarkan atau kita rencanakan itu 800 kg dengan total 800.000 unit ya. 800.000 rupiah. Nah, tapi pada saat aktualnya atau yang sebenarnya terjadi itu malah jadi 900 kg dengan total pengeluaran 900.000. Hal itu juga ada faktor-faktor lain ya kan. Misalnya mungkin barangnya cacat, mungkin rusak pas produksi, mungkin ada faktor-faktor lain atau kecacatan
dari bahannya atau mungkin kesalahan dari SDM ya, itu kan ada banyak kemungkinan gitu. Makanya eh, di sini ada disebut juga biaya aktual atau biaya yang sebenarnya terjadi atau biaya yang sebenarnya dikeluarkan, atau ya, kalau kalian mungkin lebih pahamnya, biaya yang sebenarnya atau yang realitanya itu dikeluarkan oleh si perusahaan tersebut. Nah, varians itu sendiri dibagi lagi menjadi tiga, sama seperti tadi standar: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, varians bahan baku, biaya varians tenaga kerja, dan varians dari overhead pabrik. Nah, kita bahas dulu tentang bahan bakunya. Jadi, varians bahan baku itu kita selisih bahan baku aktual dengan bahan baku berdasarkan standar yang telah ditetapkan atau diperkenankan. Nah, varians bahan baku juga di sini bakal dibahas tentang bakal ngebahas dua: harga dan kuantitasnya atau penggunaan bahannya. Nah, jadi ketika maksudnya varians harga bahan baku, varians penggunaan, dan varians persediaan bahan baku itu akan disesuaikan lagi kan dengan standarnya. Jadi misalnya harga bahan baku yang tadi sudah ditetapkan itu 800 kg dengan total rupiah yang akan dikeluarkan 800.000. Otomatis kan satu kilogramnya 1.000. Nah, ini yang sudah kita standarkan gitu kan. Jadi 800 kg yang akan kita produksi dan kita beli. Terus total ngebelinya itu dengan harga 1.000, otomatis kan kalau dikali 800.000 ya. Nah, 800 ribu rupiah dengan yang per unitnya, harga per unitnya itu 1.000. Nah, ketika kita ngebeli bahannya, ternyata harganya itu bisa jadi ada di bawah 1.000 atau di atas 1.000 kan. Maksudnya ada kemungkinan lain, entah itu dari apa, permintaannya yang tinggi atau mungkin barang yang langka, jadi sehingga harganya itu bisa tinggi ataupun rendah gitu. Nah, jadi ketika kita standarkan harganya 1.000 atau totalnya itu 800.000 dengan kita akan memproduksi 800 kg atau 800 kg, itu berarti kan biaya per unit atau harga belinya itu kita bakal ngebeli 1.000. Tapi nyatanya pas kita membeli ke perusahaan lain, ternyata harganya itu di atas 1.000. Nah, itu kan artinya ketika kita menstandarkan 1.000, yang seharusnya kita ngeluarin 800.000 dikali 1.000 itu 800 kg dikali 1.000 itu 800.000, ini harganya jadi 2.000. Otomatis kan 800 kg dikali 2.000 itu bisa lebih tinggi kan, 1.600.000 gitu. Nah, otomatis itu merugikan perusahaan karena itu di atas standar yang sudah ditetapkan. Harga yang seharusnya itu 1.000, tapi yang kita beli aktualnya itu ternyata 2.000. Nah, kalau seandainya di bawah 1.000, otomatis itu menguntungkan. Maksudnya yang harusnya kita beli itu 1.000 rupiah yang sudah ditetapkan atau direncanakan, ternyata harganya itu 500 perak. Nah, itu ya menguntungkan perusahaan karena di bawah standar. Nah, itu antara biaya standar dan aktual. Nah, selain itu juga ada varians penggunaan bahan baku. Nah, kalau penggunaan bahan baku itu varian-varian yang berkaitan dengan kuantitasnya. Jadi yang kalau tadi kan harga yang kita tetapkan itu 1.000 rupiah, dan yang terjadi pas kita ngebeli itu bisa lebih dari 1.000 atau mungkin kurang dari 1.000. Nah, tapi kalau misalnya penggunaan bahannya eh, itu kuantitasnya. Jadi ketika kita produksi yang tadi kita rencanakan itu 800 kg, tapi pas kita produksi bisa lebih dari segitu, bisa lebih dari 800 atau mungkin di bawah 800 gitu. Karena itu balik lagi ada menguntungkan atau merugikan. Nah, dalam materi kali ini itu yang lebih penting menentukan keuntungan atau kerugiannya gitu. Kerugian dan keuntungan atas standarnya itu berapa gitu. Nah, misalnya tadi kalau misalnya dalam harga bahan baku, kenapa kita aktualnya berbeda dengan standar, bisa disebabkan oleh harga pasar bahan baku, fluktuasi harga bahan baku itu cukup tajam. Terus jauhnya pemasok, jadi sehingga si biaya transport atau biaya-biaya yang lainnya itu lebih tinggi dikeluarkan. Terus pembeliannya kurang ekonomis, gagal memanfaatkan potongan, jadi nggak bisa mengkondisikan diskon. Jadi ketika ada diskon mungkin kita nggak beli, tapi ketika kita mau beli nggak ada diskon, mungkin kayak gitu kali maksudnya ya. Terus negosiasinya juga gagal atau mungkin belum bisa bernegosiasi gitu. Nah, kalau penggunaan bahan bakunya, kenapa bisa berbeda antara standar dan aktual? Itu karena mungkin ada pemborosan selama pemrosesan, terus kehilangan bahan baku saat penanganan tahap awal proses, terjadi kerusakan bahan, terus perubahan spesifikasi produk yang belum disesuaikan dengan standar, penggantian bahan baku standar yang
dari standar yang telah ditetapkan. Jadi yang di poin 4 dan poin 5 yang tadi saya sebutkan, perubahan spesifikasi produk yang belum disesuaikan dengan standar. Jadi yang tadi saya bilang, ini standar ditetapkan di awal periode dengan berbagai tujuan, dengan berbagai target atau tujuan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya bahan baku yang kita bakalan produksi bahan A atau produk A, bahan-bahannya ini dengan tenaga kerja segini, BOP-nya akan dikeluarkan segini, itu yang kita rencanakan. Tapi nyatanya pas produksi produk A ini kita modif atau kita ubah sehingga bahan atau penggunaan bahan, harga bahannya, oke, harga bahan mungkin nggak berubah, tapi penggunaan bahannya. Jadi ketika misalnya dalam suatu produksi, apa yang kita contohin, misalnya kita contohin donat. Nah, dalam suatu produksi donat itu kita bakal memberi bukan HPP, bahannya, harga bahannya totalnya misalnya tadi 1.000 gitu, tetapi dengan adanya modifikasi atau mungkin tambahan-tambahan bahan, nah itu yang menyebabkan perubahan kuantitas bahannya. Jadi yang seharusnya uh, misalnya dalam satuannya itu 200 gram, tapi diubah menjadi lebih dari 200 gram karena ada modifikasi tersebut. Makanya kuantitasnya berubah. Nah, itu menyebabkan aktual dan standarnya juga berubah. Ya, aktual dan standarnya pun berpengaruh gitu karena ada perubahan atau tingkat kerugian dan keuntungan dari perubahan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan varians penggunaan bahan dan harga. Modifikasi-modifikasi tersebut itu nggak disebabkan oleh keinginan suatu perusahaan aja, tapi bisa juga disebabkan oleh eh, tren pasar, perubahan pangsa pasar. Jadi misalnya kita sebenarnya memproduksi produk A, tapi kali ini di pasar atau banyak masyarakat yang minat terkait produk-produk yang B. Nah, otomatis kita bakalan merubah produk A ke B gitu karena pangsa pasarnya pun bagus, trendingnya juga bagus. Makanya ada perusahaan mungkin yang merubah atau memodifikasi atau adanya perubahan spesifikasi tadi sehingga penggunaan bahannya pun berubah. Nah, ini mempengaruhi aktual dan standarnya gitu. Nah, terkait dengan kuantitas si bahan tersebut. Nah, jadi kayak tadi contohnya si produk A ini cuma ngabisin bahan cuma 1 kilo, tapi ketika ada tren baru, ada pangsa pasar baru, itu berubah jadi 1 kilo, 1,5 kilo atau mungkin 2 kilo. Nah, otomatis kan itu penggunaan bahannya pun melebihi dari standar misalnya. Itu menyebabkan juga keuntungan atau kerugian dari atau menyebabkan varians dari penggunaan bahan. Selanjutnya itu ada varians tenaga kerja, yang mana varians tenaga kerja juga sebenarnya dibagi menjadi dua, tarif dan jam atau efisiensi tenaga kerja tersebut bekerja. Jadi mungkin tarif tenaga kerja itu, atau mungkin kenapa ada kemungkinan adanya varians di tenaga kerja, bagian tenaga kerja itu ada kemungkinan karena terjadinya perubahan tarif yang tidak disesuaikan atau belum disesuaikan dengan standar, terus penggunaan tenaga kerja dengan klasifikasi tarif atau upah yang berbeda dari yang ditetapkan ketika penyiapan standar untuk pekerjaan. Terus kalau jam tenaga kerja yang menyebabkan varians atau selisih itu mungkin karena tenaga kerjanya kurang efisien. Terus bisa jadi kurang terlatih juga tenaga kerjanya. Terus perubahan urutan kerja, peralatan yang kurang efisien, kerusakan mesin, serta penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, varian-varian itu apa masalah-masalah tersebut yang mungkin terjadi dan menyebabkan si varian atau selisih tersebut antara aktual dengan standarnya. Jadi misalnya contohnya eh, apa kemungkinan terjadinya masalah perubahan harga atau perubahan tarif tenaga kerja tersebut yang tidak disesuaikan dengan standar. Jadi ada mungkin ya yang saya pahami gini, tenaga kerja ini menuntut apa sih bahasanya, menuntut kenaikan gaji atau kenaikan tarif gitu. Nah, otomatis kan itu bakalan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan, kan biaya gaji yang akan dikeluarkan atau biaya tenaga kerjanya akan juga menyesuaikan dengan apa yang diubah. Nah, kayaknya yang saya pernah dengar atau mungkin yang saya pernah pahami atau yang saya lihat secara umum, biasanya tarif ini atau perubahan tarif ini kayaknya nggak akan mungkin nurun. Artinya ketika ditetapkan standarnya Rp1.000 dengan Rp1.000 per jam dengan total jam kerja 8 jam per hari. Nah, ketika tadi tarifnya itu 1.000, ya kayaknya nggak mungkin lah tenaga kerja itu dia minta 500 perak per
jam itu kayak nggak mungkin juga, maksudnya pasti bakalan naik gitu mintanya. Oke, nggak apa-apa gue kerja 8 jam tapi tarifnya itu saya minta 2.000 per jam. Nah itu kayaknya pasti bakalan naik kan, dibandingkan kayak nggak apa-apa saya bekerja 8 jam tapi tarifnya saya minta turun 500 perak per jam. Kayaknya nggak mungkin, makanya pasti meningkat gitu. Nah itu mungkin menyebabkan perubahan atau menyebabkan varians dari si biaya tenaga kerja tersebut. Nah selain itu ada juga efisiensi tenaga kerja, misalnya karena tenaga kerjanya kurang efisien, terus kurang terlatih, jadi penggunaan misalnya harus tenaga kerja ini harus menggunakan mesin dalam kegiatan produksi, tapi dia tuh nggak bisa menggunakan mesin, yang otomatis kan itu menambah jam kerjanya. Nah itu juga yang tadi saya bilang 1.000 per jam. Nah, otomatis ketika dia kerja sampai 9 jam karena dia kurang efisien, kurang terlatih, otomatis dia perusahaan harus membayar 9.000 ke tenaga kerja tersebut. Tapi kalau seandainya sesuai standar ya 8.000 gitu kan. Nah, tapi bisa juga kalau jam ini ada kemungkinan bakalan turun. Maksudnya jam kerja ini bisa jadi di bawah standar. Misalnya tadi ditetapkan standar 8 jam per hari untuk bekerja, tapi dia bisa mengerjakan atau memproduksi itu 5 jam, hanya 5 jam. Nah itu kan menguntungkan perusahaan, karena perusahaan akan membayar 5 jam dikali 1.000 rupiah. Nah otomatis 5.000 yang harus dikeluarkan perusahaan, dibandingkan ketika 8 jam yang dikerjakan dengan total tarifnya itu 1.000. Nah otomatis yang dikeluarkan itu 8.000. Nah itu mungkin standar normal, tapi ketika 8 jam 9 jam dikali 1.000 per tarifnya, 1.000 per jamnya, tarifnya itu segitu, berarti kan otomatis perusahaan harus mengeluarkan 9.000 untuk tenaga kerjanya. Nah itu tidak menguntungkan. Nah kalian mungkin bisa ya ngebedain mana tidak menguntungkan dan menguntungkan gitu. Begitupun kerusakan mesin dan lain sebagainya, yang sehingga varian overhead pabrik. Nah varian overhead pabrik itu selisih biaya overhead pabrik aktual dengan biaya overhead pabrik berdasarkan standar yang diperkenankan. Nah, biaya dalam menganalisis biaya overhead pabrik itu dilakukan dengan ada tiga varian, tiga cara, yaitu metode 2 varians, 3 varian, dan 4 varians. Nah, itu masing-masing beda. Artinya, gimana yang dimaksud 2 varian, 3 varians, atau 4 varian ini, yang saya tangkap bahwa misalnya kita 2 varian, nah dari 2 varian tersebut dengan metode 2 varian tersebut itu ada 2 kali cara untuk menghitung variansnya gitu. Jadi ada misalnya metode varians itu metode 2 varians itu dia harus menghitung varians terkendali dan varians volumenya, sehingga nanti akan menghitung varians dari BOP tersebut. Nah, begitupun 3 varians dan 4 varians. Nah, setiap metode tersebut pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gitu. Jadi mungkin saya nggak akan ngebahas tentang apa kekurangan atau kelebihan dari setiap metodenya, tapi ini intinya seperti itu. Nah, perlu ditekankan juga bahwa dalam varians BOP ini juga, yang tadi kan yang kita bahas itu antara aktual dan standar ya. Tapi kali ini muncul normal. Jadi ada standar, ada normal, dan ada aktual. Jadi kita harus kebandingin antara aktualnya, standarnya, dan normalnya. Tadi kan kalau tenaga kerja dan bahan ya, biaya bahan baku kayak gitu, itu cuman standar dan aktualnya. Nah kali ini untuk BOP dia muncul juga, nggak akan ngebahas tentang metodenya dengan kelemahan dan kelebihannya, tapi saya akan ngebahas tentang tiga penggunaan kayak tadi, normal, aktual, standar. Mungkin standar dan normal kalian bisa pahami lagi. Sebenarnya konsepnya sama kayak bahan baku dan tenaga kerja. Tapi kalau normal itu muncul lagi karena BOP ini biasanya berkaitan dengan ya normalnya si perusahaan atau kapasitas normalnya itu berapa. Misalnya kalau dulu saya pernah punya printer yang mana printer itu ternyata normalnya atau mungkin kapasitas yang bisa digunakan untuk ngeprint itu hanya 1.000 lembar gitu. Tapi kita nggak tahu kan, karena kita cuman produksi printernya, kita produksi hasil dari si kertasnya yang sudah dicetak aja, udah itu. Sedangkan kita tuh normalnya tadi 1.000 lembar. Nah standar yang kita tetapkan karena kita nggak tahu normalnya ya, jadi cuman 600 lembar. Aktualnya kan, aktual mah tergantung dari produksi ya, maksudnya bisa jadi lebih dari 600, bisa jadi lebih dari 500, atau mungkin di bawah itu. Nah artinya muncullah tiga itu. Jadi kapasitas normalnya itu berapa sampai
jangan sampai dengan lebih dari 500 ini, misalnya normalnya itu 500, kalau lebih kan otomatis si printer tadi atau si mesin tadi itu bakalan error, entah itu rusak, ya itu kan bakal menambah perusahaan. Nah, otomatis kalau bisa standar itu di bawah dari si normalnya, karena kalau misalnya kita standarnya itu di bawah normal, itu bakalan itu akan memperkecil juga biaya pemeliharaannya. Tapi kalau misalnya di atas normal sebenarnya nggak ada masalah juga, cuman artinya nanti bakalan lebih besar pengeluaran biaya pemeliharaannya gitu. Nah, kalau aktual atau standar, kalau ngebandingin standar dan aktual kayak tadi ya, ketika standarnya sekian, misalnya 500, aktualnya 600, otomatis itu bakal merugi. Tapi ketika standarnya 500 tapi aktualnya 400, itu akan menguntungkan. Nah, tapi balik lagi konsepnya seperti apa? Maksudnya konteksnya seperti apa? Apa dia tadi kayak contohnya tenaga kerja, ketika kita eh, membayar tenaga kerja dengan dia bekerja selama 5 jam dengan tarif 1.000, itu kan akan menguntungkan perusahaan. Tapi kalau misalnya tarif dengan lima jam kerja dengan tarif yang tinggi juga, itu akan menguntungkan, akan merugikan. Nah, itu balik lagi kalian harus bisa menganalisis yang mana menguntungkan dan yang mana merugikan gitu kan. Itu artinya. Nah, yang normal tadi, sekian mungkin yang dibahas tentang normal, aktual, dan apa standarnya. Itu artinya untuk materi kali ini itu lebih ngebahas tentang uh, menetapkan keuntungan atau kerugian dari standar yang telah ditetapkan dengan membandingkan dengan aktual atau normal. Terima kasih kalian udah nonton video kali ini. Mohon maaf saya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.